Zaman boleh berubah, tetapi semangat atau nilai-nilai Sumpah Pemuda tidak boleh musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, kembali lagi bersama Necis Podcast Talk Juara. Di episode kali ini, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita akan membahas makna dan semangat Sumpah Pemuda bagi generasi muda masa kini. Bersama saya, Zahra Tushita Anis, yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Dan saya bersama narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Ibu Lesi, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cilimus. Kita akan berbincang santai, tapi penuh makna, tentang bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune di podcast Necis Talk Juara. Oke Ibu, menurut Ibu, bagaimana sih Bu sejarah dan tonggak persatuan dari Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? Oke, Ibu menjelaskan dari awal mulai ya. Yang Ibu ketahui, sejarah pemuda itu kan berawal dari kaum muda gitu ya, yang bersatu dari yang kalian pernah mendengar mungkin di pelajaran sejarah, ada Jong Japa gitu ya, Jong Minang, Jong Cilebes, Ambon gitu. Mereka bersatu memiliki pemikiran bahwa bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Berawal dari situ ya, mereka membuat sebuah ikrar atau sumpah yang dibuat oleh Muhammad Yamin, dan Sumpah Pemuda ini salah satu fase gitu ya, awal lahirnya kemerdekaan. Ibu jelaskan, fase yang pertama itu ada fase kebangkitan nasional. Mungkin di sini juga pernah mendengar ya, kalian sebagai siswa, ada namanya Budi Utomo, ada namanya Sarekat Dagang Islam. Mungkin pernah belajar sejarah ya? Pernah mendengar ya? Pernah. Fase yang kedua ini ditambahkan oleh para pemuda tadi, membuat sebuah ikrar. Mereka itu berasal dari pemuda intelektual yang memiliki tadi pemikiran yang visioner, imajiner gitu. Bagaimana negara kita itu tidak dijajah oleh bangsa lain ya, memiliki pendidikan yang layak, merdeka gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh para pemuda yang ingin bebas dari penjajahan. Karena kita berada di lingkungan pendidikan, jadi si Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu narasi kebangsaan dari para pemuda tadi yang intelektual. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Oke, bagaimana sih Bu nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dapat diterapkan oleh generasi muda saat ini? Oke, nilai-nilai dari Sumpah Pemuda. Ada 3 isi ya dari Sumpah Pemuda yang cukup kita ingat gitu ya. Yang pertama, isi dari Sumpah Pemuda sendiri adalah kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu kan yang sudah kita selalu ingat ya, dalam Sumpah Pemuda itu pasti 3. Nah, nilai-nilai apa yang bisa diambil dari Sumpah Pemuda? Yang pertama, karena di situ ada kata persatuan, berarti nilai persatuan yang bisa kita ambil ya. Yang kedua, nilai gotong royong, karena dari pemuda tadi yang berasal dari berbagai daerah, berbagai suku, mereka bagaimana menciptakan suatu ikrar ya, perubahan yang ingin merubah bangsanya menjadi merdeka, yaitu dengan adanya gotong royong gitu ya. Selain nilai persatuan, nilai gotong royong ya, nilai semangat berkorban gitu ya, mereka berani berkorban ketika mereka menjadi pemuda gitu ya, mengorbankan apa? Pikirannya, tenaganya gitu. Mungkin nilai-nilai yang bisa diambil. Oke, menurut Ibu Lesi, kegiatan apa di lingkungan sekolah yang paling mencerminkan semangat Sumpah Pemuda? Semangat Sumpah Pemuda ini nasionalisme mungkin ya. Tadi nilai-nilai ya. Kegiatan Kegiatan apa ya? Karena Sumpah Pemuda ini merupakan tadi salah satu fase ya mencapai kemerdekaan itu
Berarti ada rasa cinta tanah air. Dari tadi yang berbunyi dari isi Sumpah Pemuda adalah bahwa kita tuh bangsa yang satu, berarti menginginkan dari berbagai suku, daerah, provinsi hanya memiliki satu negara. Berarti mereka cinta terhadap tanah air. Itu belum merdeka loh, tapi mereka sudah memikirkan bagaimana ini bangsa Indonesia yang beragam, ya gitu ya, yang multikultural, multi agama, supaya bersatu. Makanya di situ lahirlah rasa nasionalisme. Oke, bagaimana sih Bu agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga benar-benar membentuk karakter persatuan di antara siswa? Oke, ini bisa kalian lakukan ya. Mungkin di upacara hari Senin, di situ ketika kalian melakukan kegiatan upacara hari Senin setiap hari Senin gitu ya, itu bisa menumbuhkan bukan hanya formalitas semata, tapi bagaimana ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat, ketika kita hormat kepada bendera merah putih, kita hikmat, di situ akan muncul, oh iya ya, saya tuh mencintai tanah air Indonesia dengan mengikuti kegiatan, salah satunya adalah upacara bendera. Selain upacara bendera, bisa juga gotong royong ya di kelas, melakukan diskusi, kegiatan diskusi, atau piket di kelas gitu. Itu salah satu bentuk perwujudan dari Sumpah Pemuda. Oke, menurut Ibu, apa sih tantangan terbesar bagi generasi muda dalam mempertahankan semangat Sumpah Pemuda di era digital seperti sekarang? Oke, ya memang tidak bisa dipungkiri ya, sekarang itu apa-apa terhubung dengan dunia maya gitu ya, digitalisasi gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terbawa arus yang negatif mungkin ya. Yang pertama, penggunaan handphone sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa ada waktu gitu penggunaan handphone itu, misalkan kalau di sekolah kita kan sudah bagus nih, tidak boleh membawa handphone kecuali memang ada tugas dari guru, itu pun kita bisa menggunakan Chromebook. Nah, jadi ada pembatasan waktu. Jadi penggunaan handphone itu ada pembatasan waktu. Yang kedua, dari pihak orang tua pun harus memantau gitu, mengawasi apa yang dilihat oleh anaknya gitu ya. Apakah situs-situs yang tanda kutip gitu ya, atau memang mereka belajar dari handphone. Karena smartphone ini, kalau kita tidak bisa bijak menggunakan smartphone, ya kita akan terbawa arus, apakah kita mau terbawa arus negatif atau positif. Karena banyak sekali konten-konten yang menurut Ibu bagus juga untuk tambahan kalian untuk belajar gitu ya. Tugas-tugas juga mungkin bisa dibantu dari YouTube, dari TikTok gitu ya, dari yang lain-lain gitu. Oke, dan bagaimana cara agar siswa tetap memiliki rasa nasionalisme di tengah derasnya pengaruh budaya asing? Nah, dengan berbahasa Indonesia ya, salah satunya bahasa pemersatu tadi, dari isi Sumpah Pemuda sendiri kan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Selain itu, apa nih kebudayaan nih, identitas kita sebagai bangsa Indonesia adalah menggunakan misalkan kain batik gitu ya. Kita kan setiap hari apa ya menggunakan batik Kamis ya. Itu juga sebagai identitas bahwa ini loh yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita bangga, mungkin dari makanan juga gitu, itu bisa kita laksanakan. Oke. Bagaimana peran guru dalam mengarahkan siswa agar bijak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperkuat rasa persatuan? Nah, tadi ada pembatasan penggunaan smartphone. Yang kedua, harus ada pengawasan. Yang ketiga, mungkin dari guru sendiri bisa nge-link gitu ya ke medsos yang dimiliki minimal oleh wali kelas gitu ya, bisa dilihat gitu kan penggunaannya gitu. Itu saja mungkin. Oke. Menurut Ibu Lesi sebagai guru tentunya, bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke dalam proses pembelajaran di kelas? Tadi kan sudah Ibu katakan ya, Sumpah Pemuda itu kan dari perkumpulan, berarti ada nilai gotong royong. Bagaimana kalian mengerjakan tugas, kan ada tugas kelompok ya biasanya ya, ada ya. Nah, itu kan mengintegrasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda, persatuan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh memilih teman gitu ya. Mau seperti apapun ya kita harus terima. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi ketika misalkan ada hal negatif, itu yang tidak boleh kita ikuti. Jadi gotong royong, diskusi di kelas gitu ya, melaksanakan piket gitu kan, itu satu kesatuan dari
kegiatan proses pembelajaran. Baik, bagaimana guru bisa menjadi teladan dalam menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan siswa? Oke, kalau guru itu kan kalau bahasa Sunda ya digugu dan ditiru gitu. Jadi sebagai guru juga harus bisa menjadi teladan yang baik untuk muridnya. Ketika kalau hanya menggembar-gemborkan harus rasa nasionalisme harus menumbuhkan, tapi si guru sendiri tidak memberikan contoh gitu ya. Nah, berarti si guru itu ketika memberikan sebuah ilmu atau informasi, bukan hanya memberikan ilmu saja, tapi bagaimana si guru tersebut juga bisa memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswanya. Oke, terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi SMA agar semangat Sumpah Pemuda tetap menyala di hati para generasi muda? Oke, supaya bisa menyala gitu ya. Oke, yang pertama tadi rasa supaya menyala itu berarti kalian harus memiliki intelektual gitu ya. Dari pendidikan kalian bisa lebih kreatif, kalian bisa lebih menumbuhkan selain kreativitas mungkin ilmu pengetahuan lebih bertambah, kalian bisa bersaing dengan bangsa lain gitu ya, supaya menyala gitu kan. Dan sebenarnya pemuda atau siswa-siswi, baik siswa-siswi atau mahasiswa di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak yang mencetak prestasi yang gemilang baik di akademik dan non akademik. Tapi mungkin satu ini yang menjadi garis besar gitu, garis bawah yang di bold gitu ya. Bagaimana si pemudi Indonesia yang tadi memiliki prestasi baik di bidang akademik dan non akademik, tapi bisa bersatu membuat sebuah perkumpulan yang positif yang bisa merubah, misalkan nanti di tahun 2045 bagaimana sih nih Indonesia emas, korupsi misalkan berkurang, kemiskinan bisa berkurang, pengangguran bisa berkurang. Silahkan, salah satunya kamu ya sebagai siswa SMA Necis yang bisa merubah. Jadi itu pesan-pesannya, buatlah sebuah perkumpulan yang akan merubah, karena kalian itu adalah agen perubahan atau agent of change katanya gitu ya. Oke. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini teman-teman tentang makna dan semangat Sumpah Pemuda. Dari pembicaraan tadi, kita belajar bahwa persatuan dan rasa cinta tanah air bukan hanya slogan, tapi yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Ada satu quotes boleh? Ada boleh, satu kata-kata boleh, mohon maaf dipotong ya. Oke, ini ada kata-kata dari Ibu, kata-kata hari ini gitu ya. Zaman boleh berubah, tetapi semangat atau nilai-nilai Sumpah Pemuda tidak boleh musnah. Itu saja mungkin kata-katanya. Terima kasih banyak untuk Ibu Lesi yang sudah meluangkan waktu berbagi ilmu dan pandangan kepada kami semua. Semoga semangat Sumpah Pemuda terus hidup di hati kita sebagai generasi muda dan tentunya sebagai penerus bangsa. Saya Zahra Tushita Alanis pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.